Saya Fani Sari. Saya Bilgis Oktasya Kibrawasti. Kita ingin menerangkan tentang apa itu sensasi dan persepsi. Ini karakter kita. Sensasi adalah proses awal di mana alat indera mendeteksi stimulus dari lingkungan, seperti cahaya, suara, atau bau. Proses ini melibatkan tranduksi, di mana energi fisik diubah menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Nah, proses tranduksi dan penerimaan stimulus adalah mekanisme penting dalam biologi yang memungkinkan sel atau organisme merespon rangsangan dari lingkungan internal atau eksternal. Berikut adalah penjelasan rinci tentang proses ini. Tranduksi adalah proses penerjemahan stimulus atau rangsangan menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sel atau sistem saraf. Ini melibatkan perubahan energi dari stimulus menjadi bentuk sinyal lain, seperti sinyal listrik atau kimia. Proses sensasi melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu penerimaan stimulus. Rangsangan dari lingkungan seperti cahaya atau suara diterima oleh panca indera atau reseptor yang sesuai. Kemudian yang kedua ada transduksi. Energi fisik yang diterima diubah menjadi sinyal listrik oleh reseptor yang kemudian dikirim melalui serabut saraf ke otak. Yang ketiga, pengolahan di otak. Sinyal listrik mencapai area primer di otak, di mana mereka diubah menjadi sensasi awal. Kemudian, area asosiasi menginterpretasikan sinyal ini menjadi persepsi yang bermakna. Kemudian, yang keempat, yaitu respon. Proses ini berlanjut dengan respons terhadap stimulus berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan. Jenis-jenis sensasi. Yang pertama yaitu sensasi penglihatan. Sensasi penglihatan adalah proses penerimaan dan pengolahan cahaya oleh mata. Cahaya yang masuk ke mata diubah menjadi sinyal listrik oleh fotoreseptor atau sel-sel koni dan stigma di retina. Sinyal listrik ini dikirim melalui serabut saraf optik ke korteks visual di otak, di mana informasi tentang bentuk, warna, dan gerakan diproses. Hasil akhir dari proses ini adalah pengalaman visual yang kompleks, seperti melihat objek dan mengenali wajah. Yang kedua yaitu sensasi pendengaran. Sensasi pendengaran adalah proses penerimaan dan pengolahan suara oleh telinga. Suara yang masuk ke telinga diubah menjadi sinyal listrik oleh reseptor di membran basilar. Sinyal listrik ini dikirim melalui serabut saraf auditoris ke korteks auditoris di otak, di mana informasi tentang frekuensi dan intensitas suara diproses. Hasil akhir dari proses ini adalah pengalaman suara yang kompleks, seperti mendengar kata-kata dan musik. Yang ketiga, sensasi penciuman, yaitu proses penerimaan dan pengolahan bau oleh hidung. Bau yang masuk ke hidung diubah menjadi sinyal listrik oleh reseptor di mukosa hidung. Sinyal listrik ini dikirimkan melalui serabut saraf olfaktori ke korteks olfaktori di otak, di mana informasi tentang jenis bau diproses. Hasil akhir dari proses ini adalah pengalaman bau yang kompleks seperti mengenal aroma makanan atau bau badan. Persepsi adalah proses yang lebih kompleks di mana otak menginterpretasikan dan memberi makna pada sensasi yang diterima. Ini melibatkan penggabungan berbagai sensasi untuk membentuk pengalaman yang lebih bermakna, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan konteks sosial. Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman individu membentuk cara mereka memahami dan menginterpretasi rangsangan. Setiap orang memiliki memori dan pengalaman unik yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap situasi baru. Yang kedua ada konteks. Konteks termasuk lingkungan sosial dan budaya juga berperan penting. Persepsi dapat bervariasi tergantung pada situasi di mana rangsangan diterima, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya individu. Yang ketiga ada emosi. Emosi mempengaruhi bagaimana seseorang merespon dan mempersepsikan kejadian. Reaksi emosional seringkali muncul sebagai dampak dari persepsi terhadap situasi tertentu yang dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan dunia sekitar. Contoh persepsi.
Contoh persepsi yang pertama, itu ada persepsi terhadap orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum, kita mungkin berpikir bahwa mereka sedang bahagia. Namun, bisa jadi mereka menyembunyikan perasaan lain. Yang kedua, ada persepsi terhadap situasi. Dalam situasi yang menegangkan, seperti presentasi di depan umum, beberapa orang merasa cemas, sementara yang lain merasa bersemangat. Persepsi ini mempengaruhi cara mereka berperilaku. Yang ketiga, ada persepsi terhadap makanan. Makanan yang disajikan dengan tampilan menarik seringkali dianggap lebih enak, meskipun rasanya sama dengan makanan yang disajikan secara sederhana. Yang keempat, ada persepsi terhadap cuaca. Seseorang mungkin merasa hari itu cerah dan menyenangkan, sementara yang lain merasa panas dan tidak nyaman, tergantung pada preferensi pribadi. Sekian dari penjelasan sensasi dan persepsi. Terima kasih semuanya.